Komando Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kekacauan total di jalur Gaza. Di tengah perang dengan pasukan perlawanan, IDF justru kekurangan peralatan. Bahkan tank-tank canggih yang menjadi andalan IDF kini banyak yang teronggok di jalur Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Israel Itzhak Bridge. Mantan Jenderal Militer IDF tersebut mengatakan bahwa IDF mengalami chaos total dalam perang di Gaza. Namun menurutnya kekacauan itu disembunyikan IDF dari media. Ia mengatakan peralatan, logistik, makanan hingga apapun yang diperlukan IDF untuk maju ke wilayah perang tidak berfungsi. Oleh karena itu ia mengklaim bahwa IDF mengalami kesulitan di medan perang. Bahkan puluhan tank canggih yang selama ini menjadi andalan IDF telah teronggok begitu saja. Tank tersebut juga tak segera diperbaiki setelah mengalami kerusakan. Kini tank-tank tersebut tertahan di Gaza menunggu untuk ditarik. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan balasan ke posisi Zionis pada Sabtu 25 Februari. Video detik-detik serangan Hizbullah itu pun dirilis melalui saluran Telegramnya. Dalam video tampak Hizbullah mengepung kumpulan tentara IDF dengan asap tebal. Setelah tak memiliki jarak pandang, para tentara tersebut kemudian dihujani dengan roket jarak pendek. Serangan tersebut diklaim menimbulkan sejumlah korban jiwa. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Givati kembali mengalami kegagalan telak di jalur Gaza. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, komandan peleton dari pasukan tersebut justru menjadi bulan-bulanan. Komandan bernama Mayor Eyal Suminov usia 24 tahun itu terbunuh seusai dihantam rudal anti-tank ketika perang. Dilansir dari i24 News pada Minggu 25 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut militer Israel, awalnya Brigade Givati berniat melakukan penggerebekan di lingkungan Al-Zaitun. Dalam penggerebekan itu, IDF mengaku akan mengidentifikasi seorang prajurit Hamas di sebuah atap gedung. Namun ironisnya, Brigade Givati gagal total. Serangan dari Brigade Givati itu kalah cepat dengan aksi pasukan perlawanan. Bahkan dalam upaya penggerebekan tersebut, Mayor Eyal Suminov justru terbunuh secara tragis oleh rudal anti-tank. Kematian Mayor Eyal Suminov ini menandai hilangnya 238 tentara sejak dimulainya invasi di Gaza. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi.
Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Kapal Cura Inggris kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah. Kapal tersebut dihujani 7 rudal sekaligus saat nekat melintasi Laut Merah. Akibat serangan Houthi tersebut, kapal Inggris bolong hingga muatan minyak di dalamnya bocor. Dilansir dari i24 News, serangan Houthi itu telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, tepatnya pada Sabtu 24 Februari pagi. Menurut CENTCOM, rudal jelajah anti kapal Houthi menghantam kapal Inggris hingga mengakibatkan kerusakan serius. Terlebih saat diserang Houthi, kapal tersebut tengah mengangkut 41.000 ton pupuk. Selain itu, serangan Houthi ke kapal Inggris itu mengakibatkan minyak dari kapal tersebut tumpah sepanjang 18 mil. Setelah dihantam rudal Houthi, kapal komersial itu pun mencoba berlabuh secara perlahan-lahan. Sebelum insiden ini, CENTCOM pun mengatakan bahwa Houthi telah menyiapkan sejumlah rudal yang menjadi ancaman serius bagi kapal yang berafiliasi dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.